Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semuanya yang ada pada kesempatan ini, saya Muhammad Fahim Mawardi menyatakan menolak terhadap adanya laporan-laporan yang sudah masuk ke Polres atau menolak semuanya, karena ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang kita temukan melalui proses awal sampai seolah-olah saksi itu dipaksa, dan beberapa bukti-bukti yang kita dapatkan, yang kita kantongi, dan saya bersikap akan menuntut balik semua itu. Insya Allah akan terang benderang pada akhirnya, dan saya mohon doanya semoga segera ini diselesaikan dengan baik, dan insya Allah tidak akan lama. Baik, itu saja pernyataan saya hari ini, malam ini secara live dan streaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam postingan video kami yang membahas dan menampilkan video klarifikasi dari Ustadz atau Kiai Fahim Mawardi yang menanggapi tuduhan perselingkuhannya dengan santriwatinya, di mana kasus ini sudah dilaporkan oleh mantan istri dari Ustadz atau Kiai Fahim Mawardi ini kepada pihak kepolisian. Dan kemudian berita ini sudah dimuat di mana-mana. Dimuat di berbagai media, baik media elektronik maupun media massa. Padahal kasus ini belum jelas kepastiannya, belum jelas kebenarannya. Kemudian kami melihat bahwasanya isu ini benar-benar dimanfaatkan oleh orang-orang munafik, orang-orang liberal, dan yang semacamnya untuk menggiring opini, untuk memframing bahwasanya orang-orang yang berseberangan dengan mereka adalah orang-orang yang tidak benar. Dan merekalah orang-orang liberal, orang-orang munafik yang berada di atas kebenaran. Dan ini cukup berbahaya. Fitnah ini cukup berbahaya. Terlebih berita ini belum terbukti kebenarannya sampai saat ini. Akan tetapi pemberitaan ini luar biasa, sangat luar biasa. Bahkan begitu banyak postingan-postingan, konten-konten yang merendahkan beliau, Ustadz atau Kiai Fahim Mawardi. Dan perlu diketahui oleh kaum muslimin bahwasanya ketika kami membuat postingan tersebut bukan berarti kami membela secara penuh terhadap Ustadz atau Kiai Fahim Mawardi. Dan bukan juga berarti kami sama di dalam masalah pemahaman. Ya. Jadi tidak semuanya sama. Banyak perbedaan antara orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf dengan orang-orang seperti beliau Ustadz Fahim Mawardi. Sebagai contoh real, bahwasanya beliau Ustadz atau Kiai Fahim Mawardi ini mengikrarkan diri, seandainya kasus tersebut terbukti maka akan berjalan dengan jongkok dan tanpa pakaian. Itu jelas-jelas melanggar syariat Islam. Dan orang-orang yang bermanhaj salaf mustahil mengucapkan ikrar yang seperti itu. Jadi puncak tertinggi, sumpah tertinggi seorang muslim ketika dia berada di dalam sebuah permasalahan yang rumit, maka sumpah tertingginya adalah sumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, tallahi, ya, billahi. Dan setelah itu tawakal. Tidak melakukan atau bersumpah dengan selain Allah.
dan tidak mengucapkan ikrar terhadap hal-hal yang melanggar syariat Islam. Meskipun hal tersebut bertujuan untuk menunjukkan bahwasanya dirinya berada di atas kebenaran. Oleh karenanya, niat yang benar saja itu tidak menjamin sebuah perkara itu dibenarkan. Selain niat yang benar, maka cara pun harus benar. Itulah syarat diterimanya sebuah ibadah. Jadi, beberapa kesamaan yang ada pada kami dengan Ustadz atau Kiai Fahim Mawardi ini hanyalah sama-sama di dalam membantah fitnah-fitnah orang-orang Syiah, orang-orang liberal, orang-orang munafik, dan yang semacam. Dan kami hanya berusaha mengcounter agar isu atau berita ini yang terkait kasus perselingkuhan, tuduhan perselingkuhan antara Kiai atau Ustadz Fahim Mawardi ini tidak dibesar-besarkan. Karena belum ada kepastian. Belum ada kepastian dan kebenaran tentang kasus tersebut. Jadi Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam ini mengangkat kedudukan seorang muslim ini di atas ketinggian. Sehingga kehormatan seorang muslim itu tidak boleh diganggu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha harrama 'alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza." Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian seperti keharaman harimu ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Dan termasuk bentuk merusak kehormatan seorang muslim adalah menuduhnya berbuat zina tanpa bukti. Dan sementara yang tertuduh pun membantah, meskipun baru sebatas bantahan di media, belum dibuktikan secara sah di mata hukum. Dan menuduh seorang muslim berzina itu adalah dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun." Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik itu berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah mereka yang menuduh tersebut dengan 80 kali cambukan. Dan janganlah kamu menerima persaksian mereka. Jadi dilarang untuk menerima persaksian yang mereka buat untuk selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun azim." Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, wanita yang beriman, dengan tuduhan mereka berbuat zina, maka mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersikap baik di dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.